الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك عباد الله معاشر المسلمين معاشر صلاة الجمعة أرشدني وأكرمني وإياكم الله. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita seluruhnya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan untuk seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan istiqamah dan ihsan sampai hari kiamat. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kebangkitan Islam berlangsung selama 700 tahun dan turunnya Islam berlangsung selama 700 tahun. Islam akan kembali melejit dan tidak ada satupun yang mampu menahan lajunya kebangkitan Islam. 700 adalah puncak, 700 adalah menurunnya. Kemudian 1400 tahun, sekarang kita sudah 1438 tahun hitungan Hijriyah. Maka nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir pasti akan terwujud. Pada akhirnya Islam akan kembali berkuasa, memimpin seluruh dunia. Ibarat Allah yang kami muliakan, ciri-ciri kebangkitan Islam persis dan mirip dengan generasi awal dulu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada puncaknya dikepung, para sahabat diembargo, kesulitan ada pada puncaknya, ekonomi, himpitan hidup benar-benar sangat dirasa sampai ke tingkat merenggut nyawa. Ini dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada saat itu. Ketergantungan Rasulullah dan para sahabat kepada Allah juga sudah sampai pada puncaknya, sampai mereka berkata, mata nasrullah. Begini keadaan kita, kekuatan, kekuasaan, pengaruh, media, militer dikuasai oleh kafirin Quraisy, dan kami sedang diembargo. Seluruh kekuatan dari luar sedang dipersulit dan seluruh bantuan dari luar sedang ditahan. Kami di dalam tidak mampu bergerak, di luar tidak bisa masuk. Apa yang bisa kita lakukan? Kapan Allah akan menolong kami? Dalam masa-masa sulit itu meninggallah Sayyidatuna Ummuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian menyusul tulang punggung Nabi Muhammad dalam perjuangan pamannya Abu Talib. Kemudian tidak sedikit para sahabat-sahabat yang menyaksikan di depan mata mereka anak-anak mereka bergelimang dalam sakaratul maut karena kelaparan, kekurangan gizi, kesulitan hidup yang sempurna ditambah dengan tekanan dan pemburuan, penangkapan, pembunuhan terjadi dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Masya Allah. Pada saat seperti itulah Rasul dan para sahabat menyeru ke langit, mata nasrullah. Ya Allah, kami senantiasa memohon pertolongan-Mu. Keadaan kami sudah sangat terjepit, kondisi kami sudah semakin sempit, kami tidak mampu bergerak dan hampir tidak punya daya. Mata nasruka, kapan Engkau tolong kami ya Allah? Ala, ketahuilah, inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah qarib, sangatlah dekat. Makin jahat penjahat,
makin zalim orang-orang zalim, makin brutal para mujrimin, maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada satu titik umat Islam sudah tidak mampu lagi bergerak. Umat Islam sudah tidak mengerti lagi bagaimana cara untuk bisa melanjutkan tali nafas iman ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, nasib umat Islam di seluruh dunia pada hari ini secara global mendekati persis kepada nasibnya Rasulullah SAW dan para sahabat di akhir-akhir beliau berada di kota Mekah sebagai penduduk muslim minoritas yang terzalimi, yang diembargo, dan pada akhirnya Allah berikan jalan keluar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam persis saat dia memutuskan meninggalkan Mesir dengan Bani Israel, lalu persiapan sudah dilakukan. Kenapa harus meninggalkan negeri Mesir? Padahal di sana segala kesiapan hidup dan kelengkapannya ada. Rumahnya di sana, usahanya di sana harus ditinggalkan. Ini adalah bentuk daripada puncak kezaliman Firaun yang terpaksa Musa dan Bani Israel meninggalkan negeri dan kampung halamannya. Tapi diburu, dikejar, sampai mentok Nabi Musa dan Bani Israel. Laut Merah terpampang, terhadang di hadapan. Sementara Firaun dengan bala tentaranya di belakang menyusul dengan kilauan pedang-pedang yang terhunus, siap mencincang membunuh Musa dan Bani Israel. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya, ala inna nasrallahi qarib. Intinya puncak dari segala-galanya adalah ketika umat Islam sudah tidak tahu lagi jalan. Mentok di depan Laut Merah, di belakang musuh siap membunuh, mencincang. Mau jalan kemana? Lari ke kanan, lari ke kiri, percuma. Musuh mengejar dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat laju, dengan kendaraan-kendaraan yang sangat lengkap dan sempurna. Mau lari kemana? Tidak ada jalan. Nabi Muhammad dan para sahabat tidak ada jalan. Mau kemana? Mau keluar, di embargo. Yang dari luar membantu ke dalam tidak dibenarkan. Dan ini mulai persis seperti yang kita alami pada hari ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, sejak Qatar diembargo oleh beberapa negara Arab, termasuk oleh saudara-saudara kandungnya dari negara Teluk, seperti Arab Saudi, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Sejak itu Qatar sudah tidak mampu lagi melanjutkan kebaikan yang selama ini disebarkannya ke seluruh dunia Islam. Negeri-negeri Islam seperti di Afrika, Asia Tenggara, Asia Tengah, beberapa kaum muslimin, komunitas kaum muslimin di Amerika, Eropa, yang selama ini menikmati bantuan secara langsung untuk pendirian pembangunan masjid, pondok-pondok pesantren, Islamic Center, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan fisabilillah, seluruhnya menjadi terputus dari Qatar. Dan kita tahu bahwa Qatar adalah negara muslim terkaya nomor 1 di dunia. Kita tahu sumbangsih Qatar untuk dakwah dan perjuangan, baik untuk di Timur Tengah ataupun seluruh dunia, paling nyata, paling besar. Dan Arab Saudi menyusul setelah itu. Tapi dilumpuhkan Qatar. Lalu Arab Saudi dijebak dengan hutang yang melilit. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya negeri-negeri yang begini kokoh dan kaya akhirnya dipaksa untuk menjadi baksa. Lihat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa. Yang kedua dharra, yang ketiga wazulzilu. Dan ba'sa ini sampai negara terkuat dan terkaya seperti Qatar secara ekonomi sedang digiring menuju proses ba'sa. Arab Saudi sudah telak kalah.
Uni Emirat Arab sudah terbelit utang riba, sudah mengalami kelumpuhan secara moral dan akhlak. Negeri-negeri Arab digiring menuju hutang. Qatar yang masih kokoh diupayakan dan dipaksa supaya lumpuh. Umat Islam yang ada di seluruh dunia sangat merasakan itu. Saya kenal beberapa puluh pesantren di Indonesia yang sampai hari ini masih mengalir bantuan Qatar, putus sejak diembargonya Qatar. Masjid-masjid yang sedang proses pembangunan sudah tidak bisa dilanjutkan. Islamic Center yang sedang akan dibangun dan yang sedang dibangun tidak bisa lagi melanjutkan. Pesantren-pesantren yang mendapatkan bantuan dari Qatar tidak bisa lagi melanjutkan. Dan ini yang diinginkan oleh musuh. Dana-dana Timur Tengah yang masuk termasuk dari Arab Saudi ke Indonesia dianggap sebagai dana terorisme. Inilah upaya Ba'sa. Ba'sa ini upaya memiskinkan umat Islam agar lumpuh, agar umat Islam tidak mampu lagi melanjutkan perjuangan dan dakwah, agar umat Islam menjadi bungkam. Ba'sa. Ibarat Allah yang kami muliakan, untuk orang-orang kayanya yang ada di seluruh negara dan di dunia, termasuk di Indonesia. Ada komunitas pengusaha muslim seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta. Ratusan yang dulu beasiswa yang mampu diberikannya kepada santri-santri, sampai ke beberapa pondok pesantren, ribuan pondok pesantren, mampu mereka beasiswai, hari ini terputus. Zakat mereka 1 tahun bisa mengeluarkan zakat sampai 300 miliar, sampai mengeluarkan zakat di angka ratusan miliar. Pada hari ini digiring lumpuh ekonomi mereka, pengusaha-pengusaha kita, pengusaha-pengusaha muslim kita, dengan buruan kejaran pajak dan segala macamnya, dengan fitnah ini dan itu segala macamnya. Pada akhirnya sampai miris hati saya, ada yang mampu mengeluarkan zakat hanya sebatas 300 juta, padahal sebelumnya puluhan miliar, ratusan miliar. Digiring untuk menjadi lumpuh dan lemah. Ba'sa. Baca surah Al-Munafiqun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perangai orang-orang munafikin yang menyeru kepada seluruh orang-orang banyak. La tunfiqu, jangan kamu menginfakkan harta kamu, jangan kamu membelanjakan harta kamu, jangan kamu menyumbang untuk Rasulullah walladzina amanu ma'ah, dan untuk orang yang beriman yang sedang berjuang di sisinya. Tinggalkan dia, jangan kamu tolong, sehingga mereka menjadi lemah dan lumpuh, perjuangan mereka tidak lagi bisa dilanjutkan. Ibarat Allah, siapa yang ikut membantu 212 dulu, maka diburu dan dikejar siapa para donaturnya untuk ditakut-takutin. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam rangka Ba'sa, pengusaha-pengusaha muslimnya yang memberangkatkan dengan bus-bus usahanya, maka diteror sang pengusaha ini, yang memberangkatkan dengan kendaraannya, yang memberangkatkan dengan bantuannya, diteror, dituduh sebagai pembela dan pendukung terorisme. Ini dalam rangka Ba'sa, usahanya dilumpuhkan, lalu upaya-upayanya membantu dilemahkan. Ini adalah upaya Ba'sa. Hatta ta'tiyakum ma'atallah liqaumin qablakum, sampai datang kepada kamu apa yang telah Allah datangkan kepada kaum sebelum kamu. Masadhumul Ba'sa. Ba'sa, dimiskinkan, dipaksa miskin, tidak berfungsi uang Nabi dan para sahabat yang ada di Mekah. Punya duit di Mekah tapi nggak bisa belanja, dilarang berbelanja. Ini akan sampai pada puncaknya seperti itu. Ibarat Allah yang kami muliakan, kaum kafirin Quraisy juga melarang orang-orang luar menolong Nabi Muhammad SAW, seperti terlarangnya pertolongan-pertolongan dari bantuan-bantuan Timur Tengah yang masuk untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan fisabilillah, secara bertahap. Secara bertahap kita merasakan. Ibarat Allah yang kami muliakan, Syiah juga akan diresmikan dan dilindungi mulai 2017, dikeluarkan undang-undangnya. Sementara yang seperti Majelis Mujahidin Indonesia, seperti HTI, seperti An-Nas yang jelas-jelas akan melindungi Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Indonesia, FPI dan sebagainya, wajib dibubarkan. Sebuah kezaliman yang terang-terangan dan menunjukkan kearogansian. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana dengan mereka-mereka ini? Allah yang punya urusan. Kita punya kekuatan yang tersisa adalah doa. Terus merapat, satukan kekuatan. Terus simak dengan tajam bagaimana komandonya para ulama. Rapatkan diri kepada Allah, perbanyaklah ibadah.
kejarlah solat berjamaah 5 waktu, burulah subuh berjamaah. Karena standar kekuatan umat, jangankan oleh para ulama, para pembesar-pembesar Yahudi saja mengatakan ingin melihat banyaknya jumlah umat Islam, lihat pada waktu solat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi jika ingin melihat kekuatan umat Islam, lihat saat mereka sedang solat subuh berjamaah. Berapa banyak yang solat subuh berjamaah? Seandainya sudah seperti solat Jumat, maka negeri itu tidak akan bisa dikalahkan. Negeri itu tidak akan bisa ditaklukkan. Dan sekarang wahai umat Nabi Muhammad, pastikan solat berjamaah kita buru dan kejar di masjid. Tunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan dengan menghadiri masjid-masjid setiap subuh. Allah akan memberikan kekuatan lebih kepada kita. Allah akan menjadikan umat ini lebih siap insya-Allah ta'ala menghadapi apapun kemungkinan terburuk ke depan yang akan terjadi. Ibarat Allah yang kami muliakan, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, umat dipimpin oleh beliau, Nabi Muhammad. Yang kedua, setelah Nabi meninggal, umat dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Dan ini juga telah berakhir. Nabi menjanjikan yang ketiga, umat ini dipimpin oleh para para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini juga sudah berakhir dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase keempat, Islam tidak dipimpin oleh manapun sang khalifah di muka bumi. Inilah fase kita. Dan penutupnya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan juga di dalam surat An-Nur ayat 55, dan Rasul menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Islam akan kembali memimpin dunia. Syaratnya Islam benar-benar dilumpuhkan. Islam benar-benar diserang sejadi-jadinya serangan. Kaum musliminnya, para ulamanya diteror dengan sejadi-jadinya teroran. Dan saat itu orang-orang yang beriman angkat tangan tinggi-tinggi, mata Nasrullah. Ya Allah, turunkan pertolonganmu, tunjukkan pertolonganmu. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ala inna nasrallahi qarib. 700 tahun naik, 700 turun, dan kemudian naik kembali. Tidak ada yang mampu menahan naiknya kebangkitan Islam ini, tidak akan mampu ditahan. 1438 Hijriah, hitungan Hijriah, tambah dengan Nabi diutus 13 tahun waktu itu di Mekah, maka posisi kita sekarang sudah semakin ada di pertengahan 1452-an. Ibarat Allah yang kami muliakan, mendengarkan uraian ini, optimislah seluruh umat Islam. Kita sekarang sedang menuju ke arah kebangkitan dan kemenangan. Tidak dapat tidak, ini bukan lagi waktu yang panjang. Tidak dapat tidak, kita pasti akan menguasai kembali seluruh muka bumi. Syaratnya adalah lengketkan, tiru habis-habisan bagaimana profil karakter para sahabat dan cara mereka berislam dengan karakter profil pribadi kita dan bagaimana cara kita berislam. Gampang dan simpel saja. Semakin mendekati kita karakter para sahabat dalam kehidupan ini, masing-masing kita mencoba menciplak, mencoba meniru karakter para sahabat dalam beragama, dalam berislam, dalam bermuamalah, maka semakin dekat kebangkitan Islam itu dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejarah akan terulang. Sejarah akan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menyaksikan kebangkitan itu biiznillahi taala. Dan sekarang kita melihat bagaimana semakin masif serangan kepada umat Islam, dan Islam semakin kita melihat bagaimana orang-orang beriman semakin bermunculan dan semakin mengkilau keimanan mereka. Semakin teruji, terasah kemampuan mereka dalam melakukan manuver-manuver menghadapi berbagai macam konspirasi jahat para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin alhamdulillah di Kota Padang telah berlangsung acara selama 4 hari. Multaqa para ulama dan dai se-Asia Tenggara, Afrika dan Eropa, mengeluarkan beberapa keputusan-keputusan bersama. Di antaranya seruan mengajak kepada persatuan dan kekuatan kembali umat ini. Yang kedua, menepis dan mengalihkan segala macam bentuk khilafiyah yang ada. Mengecilkan segala macam bentuk khilafiyah yang ada. Permasalahan-permasalahan yang dibidah-bidahkan segala macamnya, selama itu bukan dalam masalah aqadiyah, tetapi hanya masalah furu' dan amaliyah, maka jangan dibesar-besarkan, karena kekuatan umat hanya akan terwujud dengan persatuan dan berjamaahnya kembali umat ini. Seruan seperti ini ditandatangani oleh seluruh para utusan dari berbagai negara, dan kita dari Indonesia.
Ibarat Allah yang kami muliakan, salah satu bentuk yang nyata bahwa umat ini sudah gerah dengan perselisihan. Umat ini sudah jijik muak dengan perbedaan-perbedaan yang menyebabkan perpecahan. Umat ini sudah menganggap gak zamannya lagi untuk mengatakan kelompokku yang terbaik, kami yang paling lurus. Kelompokku yang ahli surga, yang lain sesat masuk neraka. Udah gak zamannya lagi. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah, walaupun mazhab ini maliki, mazhab ini syafi'i, ini adalah mazhab ahlul hadis, ini adalah apapun saja, selama masih dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah, maka tetaplah dalam kebersatuan dan persamaan. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mendapatkan kepercayaan itu insyaallah. Kepercayaan apa? Untuk menyaksikan dan menjadi pemain wujudnya kembali kekuasaan Islam di muka bumi. Biiznillahi ta'ala. Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia, Asia Tenggara, seluruh daratan Eropa dan Amerika, Afrika, Asia Tengah, manapun saja daratan bumi ini yang sempat diterangi oleh matahari sejak matahari terbit, kemudian matahari tenggelam, bagian manapun bumi ini diterangi oleh matahari, kata Rasulullah, agamaku nanti akan menguasai seluruhnya. Artinya, kalau dulu fase pertama, kedua dan ketiga kekuasaan Islam di muka bumi hanya 2/3 saja. Tetapi di akhir zaman kekuasaan Islam akan meliputi seluruh permukaan bumi. Tidak ada satu pintu pun di muka bumi ini yang tidak akan dimasuki oleh Islam dan akhirnya dikuasai oleh Islam. Tetapi menuju ke sana tersaringlah orang-orangnya. Ibarat pohon, Pak. Pohon agama Islam ini sudah makin besar dan tinggi. Semakin besar dan tinggi. Tentu saja kegunjaman akarnya semakin dalam dan kokoh. Ke atas bodinya semakin kuat. Ranting-rantingnya, ya, cabang-cabang dan ranting-rantingnya tentu semakin membesar. Daun-daunnya semakin lebat, buah-buahnya banyak. Tapi ingat, ketika pohon semakin besar, lawannya makin banyak. Lawannya makin banyak. Dari bawah, para penjahat-penjahat berusaha menebangnya. Dari atas, angin yang sangat kencang, berganti-ganti angin siang, angin malam, mencoba untuk meruntuhkannya, merobohkannya. Dan siapa yang tanggung-tanggung pegangannya di sana, maka dia pasti akan jatuh. Pasti dia akan berguguran jatuh ke bawah. Ibarat ini pohon, makin kuat kencangannya, maka siapapun yang bergelantung di atas pohon itu tidak sepenuh hati, tidak sepenuh genggaman, tidak sepenuh dekapan, maka dia pasti akan berjatuhan. Di akhir zaman ini, menuju kepada kejayaan dan kekuatan Islam, umat ini diuji dengan seberat-beratnya ujian, yang puncak ujian itu adalah paginya orang masih beriman. Saking kuatnya rayuan dunia, saking beratnya penderitaan duniawi, dia akhirnya mencampakkan agamanya, lalu dia berpihak kepada perayu, dan akhirnya sore dia menjadi kafir. Sore dia masih beriman. Saking beratnya ujian hidup, saking hebatnya rayuan yang merayu, saking hebatnya tekanan, akhirnya dia mencampakkan imannya, besok paginya sudah menjadi kafir. Yusbihu mu'minan, yusbihu ar-rajul fiha mu'minan wa yumsi kafira, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Di akhir zaman, orang-orang sudah tega mencampakkan agamanya demi partai, demi jabatan, demi onggokan uang, demi rayuan ini, demi ketenaran itu, rela mencampakkan agamanya, ba'udinahum bi'aradin minad dunya, hanya demi dunia yang akan mereka tinggalkan. Hanya demi dunia yang akan menjadi sampah, hanya demi dunia yang sebentar lagi akan meninggalkannya atau dia tinggalkan. Dia rela mencampakkan agamanya. Faidah kanadak, apabila itu sudah terjadi, kata Rasulullah, fantazirid dajjal fi yaumi ghaidih. Lihat, sebentar lagi pada hari itu Dajjal akan keluar atau besoknya. Dan pada hari ini kita menyaksikan ujian ini sangat berat, Pak. Orang menyerak-nyerakkan duit. Orang menyerak-nyerakkan duit. Apa bahasa Indonesianya menyerak-nyerakkan? Orang membagi-bagikan uang dalam rangka mengeruk iman kita. Berpihaklah kepada kami walaupun harus menyerang Islam, walaupun harus memerangi Islam. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini dilakukan oleh orang-orang yang imannya menengah ke bawah, dan mereka terjebak dalam kasus kaum munafikin fi akhir zaman. Orang-orang munafik di akhir zaman. Persis kata Rasulullah, menjelang Dajjal keluar, umat ini akan dibelah oleh Allah menjadi dua belahan. Mukmin haqqan, orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya iman. Dan itu kelihatan orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya iman.
ke siapa mereka berpihak, ke siapa mereka akan bersama. Lihat bagaimana solat mereka, bagaimana wala dan bara mereka. Lihat bagaimana akidah dan tauhid mereka, bagaimana bara mereka dengan maksiat yang dikoordinir seperti riba. Lihat bagaimana keberpihakan mereka kepada kebenaran. Dan lihat orang-orang semacam ini pada akhirnya dengan hebatnya dan bertubi-tubinya ujian Allah, sampai-sampai tidak tersisa di dalam hati mereka itu sifat munafik. Mereka seluruhnya orang mukmin dan tidak ada sifat munafik. Tetapi satu kelompok yang lain, nifaq, orang-orang munafikin yang tidak menyisakan ada iman di dalam dada mereka, dan juga tidak ada orang-orang beriman di tengah-tengah mereka. Ibarat Allah, kelompok ini terwujud secara sendirinya berkat ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir zaman ini kita melihat Indonesia, dari Jakarta sampai ke daerah-daerah, sampai ke Bukit Tinggi, sampai ke pelosok-pelosok sana, kelihatan sekali Pak, orang-orang munafikin itu seperti apa ciri khasnya. Salah satu ciri khasnya, suka menunda-nunda solat dan bahkan meninggalkan solat berjamaah. Dan mereka bangga ketika mereka bermaksiat sambil tos-tosan minum minuman keras. Mereka bangga menunjukkan ketidakberpihakannya kepada Islam dan bahkan menghina Islam, mentertawakan Islam. Mulai dari level kiai dan ulamanya sampai kepada orang bawahannya, maka apapun yang berbau Islam dianggap sebagai sebuah kedunguan, kegoblokan, kebodohan, dan mereka tertawa menganggap orang-orang beriman adalah orang-orang goblok, orang-orang bodoh. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka senantiasa mengolok-olok kamu, mereka senantiasa mentertawakan kamu dan membodoh-bodohkan kamu, dan mereka menganggap yang pintar itu adalah yang seperti mereka. Dan lihat bagaimana Allah makin hari makin membuat wajah mereka semakin jelek, lebih jelek daripada wajah-wajah monyet. Ibarat Allah yang kami muliakan, wajah mereka keruh, tidak ada satu pun cahaya iman yang terkesan daripada wajahnya. Kata-katanya busuk, apa yang dikatakannya selalu melukai hati umat Islam. Perbuatannya juga, sikap dan tindak tanduknya juga kelihatan mempersulit jalan-jalan dakwah, mempersulit kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah yang kami muliakan, posisi kita di posisi mana? Bersabarlah di akhir zaman ini. Jadilah orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, dan tunjukkan keimanan itu dengan mengakrabkan diri dalam perjuangan, mengakrabkan diri dengan para ulama-ulama pejuang, mengakrabkan diri demi kepentingan tegaknya kembali kedaulatan syariat Allah di muka bumi ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Ibadallah ma'asyiral muslimin, sebelum kita berdoa, maka ketahuilah beraninya kita bersikap dan memilih jalan itu tidak akan mempercepat kematian kita dan tidak akan merubah takdir kita. Penakutnya kita dalam mengambil sikap, penakutnya kita dalam mengambil jalan tidak akan menyelamatkan kehidupan kita, dan juga tidak akan menyelamatkan ekonomi kita, dan tidak akan merubah takdir. Sesuatu yang telah Allah takdirkan, dia akan menjadi wujud. Maka alangkah baik dalam kondisi di akhir zaman ini, tunjukkan identitas kita, tunjukkan prinsip kita, tunjukkan keberpihakan kita, dan nampakkan keislaman kita secara vulgar. Nampakkan kecintaan kita kepada Islam ini secara terang-terangan. Bukan lagi zaman sembunyi-sembunyi. Kalau selama ini orang tidak malu-malu, kita lihat tatoan jalan di luar sana, anting-anting bergelantung di hidung, enggak malu. Ada cincin di lidah, enggak malu. Ada cincin di pusar, enggak malu. Celana dirobek di lutut, dirobek di pinggul, di paha, enggak malu. Rambut dikasih warna-warni ini dan itu, enggak malu. Pakaian setengah telanjang, enggak malu. Pakaian kamar mandi dibawa keluar, masuk ke airport, ke mall, enggak malu. Padahal mereka di atas dosa dan kemaksiatan, di atas murka Allah. Maka apakah kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman menuju ridho dan surga Allah malu ketika kita membawa identitas muslim kita secara kafah? Apakah kita perlu berfikir ulang, kece urang beko, apa nanti kata orang? Perlukah begitu? Sementara mereka yang di atas dosa dan maksiat nggak pernah mikir apa kata orang.
Sementara kita yang di atas kebenaran insya Allah Ta'ala dan menuju kepada ridho dan surga Allah. Lalu pada mikir, ketika orang-orang tidak ragu-ragu membantu konser-konser musik dengan dana ratusan juta dan gak ragu-ragu, ketika mereka tidak malu-malu membantu acara ini, sirkuit itu, membantu acara ini dan itu, yang seluruhnya sifatnya adalah lahwun, ya, tidak malu, tidak mikir dua kali. Lalu apakah kita perlu mikir berulang-ulang untuk tabungan kita sendiri, untuk kekuatan kita sendiri, untuk kejayaan akhirat kita sendiri? Pada mikir. Kenapa ibarat Allah yang kami muliakan? Di akhir zaman ini Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal. Badiru itu maknanya dari badara, Pak. Badara itu badar. Bagaimana badar? Bulan disebut badar ketika dia purnama penuh. Terang. Terang-terangan, nampakkan dan tunjukkan. Badiru, kalimat badara dari wazan fa'ala, artinya ada bab lil musyarakah, adanya timbal balik atau semacam ada kompetensi, perlombaan. Terang-teranganlah kamu saling berlombalah dalam memperbanyak amal-amal soleh. Terang-terangan, tunjukkan bahwa kita ini muslim, tunjukkan identitas kita. Ketika dikatakan bahwa memakai jenggot tanda tambah bodoh tambah goblok, maka panjangkan jenggotnya demi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunnahnya sedang dihina. Ketika dikatakan pakai sorban tambah goblok, maka pakailah sorban karena mencintai Rasulullah. Tunjukkan kepada mereka, terang-teranganlah ketika dia tidak malu-malu menghina Islam, padahal dia seorang kiai, padahal dia seorang buya dan ulama, tetapi menghina Rasulullah dan sunnahnya, maka tunjukkan kita ada di pihak itu. Tunjukkan kita di pihak itu ibarat Allah. Badiru bil amal, terang-teranganlah, menunjukkan amal, menampakkan amal, dan biar mereka menyaksikan. Ishhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian hai para munafikin, saksikan oleh kalian hai para kafirin, bi anna muslimun, kami ini adalah muslim yang sebenarnya. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Kamu teroris, ya nggak apa-apa. Perkataan dikatakan teroris, nggak apa-apa. Teroris bagi siapa? Polisi itu bagi orang maling, polisi dianggap teroris karena mengganggu kepentingan dan kesenangan mereka, mengganggu aktivitas mereka. Teroris menurut siapa dulu? Kalau Amerika mengatakan orang-orang soleh dan beriman teroris, itu benar. Karena Fir'aun menuduh Musa sebagai teroris. Bala tentara Fir'aun menuduh Musa sebagai teroris. Yang sebenarnya teroris adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang taat yang merindukan kesyariat Allah untuk berjaya di muka bumi ini, yang merindukan tegaknya kembali kekuasaan Allah di muka bumi ini, lalu dituduh sebagai teroris hanya karena anaknya dimasukkan ke tahfiz Quran, hanya karena keluarga ini sudah mulai akrab dengan Islam, lalu dituduh sebagai teroris. Nggak apa-apa. Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata, jika hanya karena saya dan kami semua rindu syariat Islam ini kembali memimpin di dunia lalu dikatakan teroris, maka tuduhlah oleh kalian, saksikanlah oleh kalian, saya adalah teroris. Maka jangan malu-malu. Saya katakan sekali lagi, menunjukkan prinsip tidak akan merubah takdir. Dalam artian nyawa kita jadi dipercepat, umur kita makin lebih cepat lagi ditutup oleh Allah. Enggak. Sebagaimana orang pergi berjihad lalu dia akan cepat mati. Enggak, seseorang hanya akan mati pada jadwalnya yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi apa yang dilakukan menjadikan prestasi yang sangat membanggakan dia pada hari kiamat kelak. Ketika seseorang nyumput, sembunyi, sementara Syiah atau PKI sudah mulai membunuhi para jenderal-jenderal kita, memburu para ulama-ulama, membantainya, kemudian ingin merubah NKRI ini menjadi sebuah negara komunis PKI, lalu kita sembunyi, tidak mau ikut berjihad, pada ulama sudah mengumumkan ini adalah jihad. Apakah kita pikir dengan sembunyi itu kita akan bisa memperlambat kematian kita? Tidak, demi Allah, kita tetap akan mati pada jadwalnya. Apakah kita dengan melakukan manuver yang kesana kesini lalu bisa menyelamatkan ekonomi kita, menyelamatkan bisnis kita? Tidak, demi Allah. Yang melakukan perbuatan culas dan curang, Allah semakin campakkan dia ke dalam lubang-lubang kehinaan. Tetapi siapa yang berlaku lurus dan tegas, berprinsip dan tetap istiqamah, Allah akan berpihak kepadanya dan Allah akan jayakan dia di dunianya sampai ke akhiratnya bismillah ta'ala. Allahumma ja'alna min ibadika sabirin al-mustaqimin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
birahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala nusrati syari'atik. Allahumma rabbana wa taqabbal minna du'a. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makanin wa zaman. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين في بلاد الشام. اللهم انصرنا جميعا يا رب العالمين. نحن مستضعفون فأنت أولياء المستضعفين، فأنت رب المؤمنين المستضعفين، فانصرنا يا ولينا، فانصرنا يا وكيلنا، فإنك نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل زمان، اللهم انصر المجاهدين المخلصين الطاهرين. اللهم انصرهم جميعا يا رب العالمين على أعدائهم، أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين واجعلنا من المجاهدين، واجعلنا من المجاهدين، واجعلنا من المجاهدين، وانصرنا على من ناوأنا، على من ناوأ دينك ودين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يراد. اللهم وتقبل منا يا عزيز يا قهار يا جبار يا ولي المؤمنين. اللهم آمين آمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.